Setelah berhasil membunuh dalam peperangan yang penuh intrik dan kericuhan, Ranggabuni akhirnya berhasil naik tahta dan bergelar Wisnuwardana. Sedangkan Mahesa Cempaka sebagai pendampingnya bergelar Narasingamurti. Di era ini Singosari menjadi lebih tenang dan rakyat Singosari bisa menjadi lebih sejahtera dan aman. Masyarakat bisa berdagang dan makan dengan nyaman karena keduanya memerintah dengan pola dan struktur yang bijak. Sedikit demi sedikit ekonomi pun mulai membaik. Kemudian Raja Wisnuwardana memperistri Jayawardani, putri dari Mahesa Wongateleng. Sedangkan Mahesa Wongateleng adalah anak dari Ken Arok dari ibu Ken Dedes. Dari hubungan pernikahan ini, mereka mempunyai anak bernama Kertanegara. Dan putranya inilah yang dipersiapkan untuk menggantikan Raja Wisnuwardana. Karena Kertanegara tampak sebagai lelaki yang cerdas dan tangkas. Proses Kertanegara menjadi raja relatif tidak mengalami masalah. Proses penobatan tampak tenang dan damai. Dan memang benar, setelah menduduki tahta, rupanya Kertanegara mempunyai visi yang amat tinggi. Raja Kertanegara mempunyai keinginan untuk menyatukan seluruh kerajaan yang ada di Nusantara untuk tunduk dalam pemerintahannya. Raja Kertanegara berharap dengan penyatuan kerajaan-kerajaan di bawah pimpinan Singosari, maka kerajaan Singosari bisa bertambah makmur dan kuat. Sebenarnya hal ini dilakukan untuk mengantisipasi akan tersiarnya kabar akan adanya ekspansi dari kerajaan Mongol yang telah menguasai kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Dia tak mau hal itu terjadi pada rakyat dan kerajaannya dikuasai oleh kerajaan Mongol. Dan untuk mempersiapkan hal itu, Raja Kertanegara menginginkan persatuan di seluruh kerajaan Nusantara agar sewaktu-waktu kerajaan Mongol menyerang dapat dipukul mundur bersama-sama. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menaklukkan kerajaan di sekitar Melayu. Pada ekspedisi Pamalayu ini, kerajaan di sekitar Melayu sempat menolak dan terjadilah peperangan. Setelah melalui peperangan yang sengit, peperangan ini akhirnya dapat dimenangkan oleh pasukan Singosari. Dari kemenangan Singosari ini, kerajaan di Melayu mengirimkan dua putrinya, yaitu Dara Jingga dan Dara Petak, untuk diperistri sebagai tanda takluk dan persahabatan. Selain menguasai daerah Melayu, kerajaan Singosari juga menguasai daerah Bali dan sekitarnya. Setelah mendapat kemenangan yang gilang gemilang, maka Kertanegara semakin percaya diri untuk melindungi seluruh kerajaan di Nusantara dari ancaman gempuran kerajaan Mongol. Suatu ketika, datang utusan dari kerajaan Mongol yang bernama Mengki, yang datang dengan baik-baik dan memberikan peringatan ataupun ultimatum kepada Kertanegara
agar menyerahkan kerajaannya dan tunduk kepada kerajaan Mongol, serta menyatakan kerajaan Singosari berada dalam wilayah kekuasaan kerajaan Mongol, serta mengirimkan upeti setiap tahunnya kepada Raja Mongol. Karena Raja Kertanegara telah merasa kerajaan Singosari menjadi kerajaan yang besar dan mempunyai sekutu yang banyak, maka Kertanegara menolak ultimatum dari utusan Raja Mongol yang bernama Mengki. Raja Kertanegara tidak mau kerajaannya dikuasai oleh bangsa asing. Darahnya mendidih. Kertanegara marah besar dan menolak hal tersebut. Dan dengan tanda sebagai penolakannya, Raja Kertanegara merusak wajah dan memotong kuping sebelah utusan Raja Mongol. Tentu saja orang Mongol ini langsung berteriak kesakitan dan segera pulang ke Mongol, yang segera melaporkan hal tersebut kepada Raja Mongol. Diceritakan, Arya Wiraja adalah seorang pejabat yang menaruh dendam kepada Kertanegara. Arya Wiraja ini musuh politik yang selalu beda pendapat dengan Raja Kertanegara. Karena itu dia dibuang ke daerah terpencil. Arya Wiraja ini mengunjungi Jayatkatwang, bupati dari Gelang-Gelang, yang menurut kabar juga menaruh dendam kepada keturunan dari Ken Arok, terutama Kertanegara. Karena leluhurnya yaitu raja-raja di Kediri berhasil dihancurkan oleh Ken Arok, dan kini terah Raja Kediri menjadi bawahan dari kerajaan Singosari. Maka Jayatkatwang berkeinginan membalaskan dendamnya dan berkeinginan memberontak, menghancurkan kerajaan Singosari dan membangun kerajaan dari terah kerajaan Kediri. Arya Wiraja menyampaikan bahwa apabila ingin memberontak, maka ini adalah saat yang tepat, karena kerajaan Singosari saat ini dalam keadaan kosong. Banyak pasukan di Singosari yang dikirim keluar Singosari untuk meluaskan negara jajahan Singosari. Dan tentu saja hal ini segera disetujui oleh Jayatkatwang. Dan segera Jayatkatwang mengirim pasukan kecil untuk menyerang dari utara. Dan tentu saja berita tentang penyerangan ini diketahui oleh Kertanegara di Singosari, yang segera mengirimkan pasukan untuk menghadang pasukan Jayatkatwang. Pasukan penghadang ini dipimpin langsung oleh Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara. Dan tentu saja pasukan kecil Jayatkatwang ini langsung dapat dengan mudah dihancurkan oleh pasukan pimpinan Raden Wijaya. Tapi ternyata pasukan kecil ini adalah umpan atau pancingan belaka agar seluruh pasukan yang ada di Singosari keluar. Karena begitu, semua pasukan Singosari keluar semua. Maka dari arah yang lain, Jayatkatwang mengerahkan seluruh pasukannya yang lebih besar untuk menyerbu langsung ke kerajaan Singosari yang kosong dan tak ada pengawalan. Tak berapa lama, kerajaan Singosari yang kosong langsung dapat dihancurkan oleh pasukan Jayatkatwang. Saat itu, Raja Kertanegara sedang melaksanakan pesta pura atas kemenangan pasukannya melawan pasukan Jayatkatwang. Yang akhirnya
Jakatwang berhasil membunuh Kertanegara yang kemudian menobatkan dirinya menjadi raja dengan Kediri sebagai pusat pemerintahannya.